Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Bapak Ibu peserta dari talk show virtual pagi hari cerah ini bertajuk Ngoceh, Ngobrol Receh Bermakna bersama RKI Jatinegara. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga pagi hari ini yang alhamdulillah cerah, gitu kita bisa berkumpul secara online, bertatap muka walaupun hanya secara online. Insya Allah dalam rangka sama-sama kita menimba ilmu dari narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah kepada Pak Fahmi, kemudian bersama istri tercinta Bu Kiki, selamat datang dan selamat bergabung. Salam tak lupa saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman. Baik, perkenalkan diri dulu. Saya adalah Dea Silina Suraya, selaku MC di talk show virtual hari ini. Saya akan izin membuka acara ini terlebih dulu dengan kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah Quran oleh Ustazah Farah Mastuhi, Sarjana Agama. Apakah sudah hadir Ustazah Farahnya di tengah-tengah kita? Oke, belum hadir ya. Ustazahnya sambil menunggu Ustazah. Sudah ada? Sudah? Iya, hadir. Afwan? Ya. Sudah ada ya Ustazah? Oh iya, siap. Ya, baik, kepada Ustazah Farah Mastuhi dipersilahkan untuk tilawah Quran. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah untuk Ustazah Farah Mastuhi atas tilawah Al-Qur'annya. Semoga kita yang
Ustazah yang membaca dan kita yang menyimak bersama-sama mendapatkan rahmat serta taufik dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dulu untuk PJRKI Jatinegara, kemudian Ibu Niken ya, dengan Ibu Niken, kemudian Ketua BPKK Jatinegara ada Bu Risna, dan Ketua DPC Jatinegara, Ketua PKS DPC Jatinegara ada Bapak Apriyadi. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, Bapak Ibu yang sudah hadir, dan sehingga bisa menyimak acara ini sampai selesai nanti ya. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Ngobrol. Oke. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS yang akan diputar videonya oleh Ibu Kiki, dan kita sama-sama diharapkan peserta untuk berdiri atau jika tidak memungkinkan bersikap tegap sambil menyimak lagu Indonesia Raya ya. Dipersilakan Ibu Kiki. Semangat untuk berkhidmat menuju
ujung cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai keadilan sejahtera tak lelah terus berjuang, dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama. Partai keadilan sejahtera. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Kiki. Kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Kita langsung ke beranjak acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Nah, yang pertama adalah sambutan dari PJ atau penanggung jawab RKI Jatinegara. Dipersilakan kepada Bu Niken Permatasari, Sarjana Teknik, untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih Mbak Desi. Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas, Ibu-Ibu, Bapak sekalian? Jelas ya? Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini, pagi hari yang cerah ini, Allah izinkan kita semua bisa hadir dalam sebuah momen yang sangat kita nanti-nanti. Tunggu-tunggu, yaitu acara peluncuran Rumah Samawa Jatinegara. Adalah sebuah layanan konsultasi yang kami sediakan khusus untuk para keluarga di wilayah Jatinegara. Layanan ini nanti akan meliputi layanan konsultasi pasutri, layanan konsultasi pendidikan, layanan konsultasi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus, maupun layanan pengembangan minat dan bakat anak. Mudah-mudahan dengan layanan yang kita bisa berikan ini kepada seluruh masyarakat luas, terutama di wilayah Jatinegara, ini akan memberikan kebermanfaat yang lebih luas lagi bagi kehadiran kami di Jatinegara. Kemudian acara ini juga kami iringi dengan sebuah obrolan yang receh begitu ya, obrolan receh yang memang kita perlu kadang-kadang untuk bisa mencairkan situasi antara pasangan suami istri supaya hubungan menjadi lebih harmonis, tidak tegang begitu ya. Dalam kesempatan kali ini kami juga menghadirkan pasangan yang top marko top, insya Allah begitu ya. Pasangan kalau saya menyebutnya couplepreneur. Apa itu couplepreneur? Nah, nanti kita simak ya bersama Bapak Ibu sekalian. Pasangan yang jatuh bangun luar biasa gitu, dan insya Allah nanti kita sama-sama akan bisa mendapat atau hikmah dari obrolan-obrolan receh bersama mereka. Ya, tanpa berpanjang kalam lagi, saya cukupkan. Semoga ibu-ibu bapak sekalian ini mendapatkan manfaat yang luar biasa dari acara hari ini, dan selamat datang. Sekali lagi selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara talk show virtual ini. Dan selamat menikmati jamuan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Niken yang telah memberikan sambutannya. Semoga harapannya acara hari ini berjalan dengan lancar, dan tadi launching layanan Rumah Samawa akan diresmikan sekaligus hari ini ya. Insya Allah kita akan nantikan. Kemudian kita beranjak ke sambutan berikutnya, yaitu dari Ketua BPKK Jatinegara, yaitu Ibu Risnawati. Kepada Ibu Risna dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dea.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang cerah ya, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara talkshow virtual yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqomah menuju hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama kami hormati yaitu Ketua DPC PKS Jatinegara Bapak Apriyadi Sofyan. Yang sama-sama hormati di sini para guru, asatizah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada narasumber Masya Allah ya yang luar biasa yang sudah meluangkan waktunya sehingga bisa terlaksana acara ini, dan kepada para anggota kader PKS Jatinegara khususnya dan sekitarnya di lingkungan masyarakat, dan kepada para panitia yang luar biasa sudah Masya Allah ya sudah mempersiapkan sampai hari ini, detik ini, yang jauh-jauh hari sudah mempersiapkan ya acara sehingga terlaksananya acara virtual talkshow ini. Insya Allah dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kita, mampu sebagai ikhtiar dalam kita beristiqomah dalam rangka menggapai ridhonya. Ya, amin ya Bang. Tidak terpanjang kalam ya, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada seluruh ya yang sudah hadir, para peserta virtual talkshow ngobrol receh RKI. Insya Allah dengan diadakannya acara ini, insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama karena kita sebagai keluarga, sebagai istri, dan di masyarakat bisa bermanfaat di sekitar kita. Insya Allah dengan peluncuran Rumah Samawa ini akan berdampak kepada kita semua dan membawa manfaat bagi kita semua. Selamat menikmati acara virtual talkshow ini. Insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Risna atas sambutannya yang sangat mendukung kegiatan RKI Jatinegara ya dalam mengadakan kegiatan talkshow virtual ini, dan sekaligus nanti akan bersama-sama meresmikan peluncuran layanan Rumah Samawa ya. Terima kasih. Selanjutnya kita beranjak ke sambutan terakhir, yaitu langsung dari Ketua DPC Jatinegara Bapak Apriyadi Sofyan. Dan setelah sambutan meminta izin kepada Pak Apri untuk langsung meresmikan atau meluncing ya Pak layanan Rumah Samawa di Jatinegara. Kepada Pak Apri dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Desi. Suaranya bisa didengarkan ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf agak grogi karena saya minoritas di sini ya kayaknya ya. Enggak kok Pak, ada kok Pak bapak-bapak yang lain. Makin banyak bapak-bapak yang ikutan acara-acara seperti ini. Mohon Amin. didorong terus Bu, suami-suaminya Ibu. Insya Allah. Terima kasih. Balik ibu-ibunya ada.
Bapaknya. Alhamdulillah. Ya, yang pertama yang saya sangat sayangi karena Allah, abang saya Habib Fahmi Muzahar dan juga Bu Kiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada beliau berdua, dan juga yang saya banggakan Ibu Risnawati dan jajaran BPKK Jatinegara. Yang saya banggakan Ibu Niken Permatasari dan juga tim RKI-nya. Dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengadakan inisiasi acara pada pagi hari ini. Semoga pahala Allah berkah melimpah buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati para peserta, asatiz, asatizah, para anggota PKS Jatinegara, dan juga yang lainnya. Selamat datang di acara RKI Jatinegara, sekaligus launching Rumah Samawa. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Niken apa itu Rumah Samawa. Sedikit saya mohon izin memberikan testimoni barangkali ya. Saya sudah bicara sama istri, ini bukan cerita aib, tapi ini tahadus bin nikmah. Bagian dari kami berdua bersyukur pada Allah atas kebaikan yang Allah telah berikan pada kami berdua. Jadi kami berdua ini, saya dan istri, salah satu yang dibantu oleh Kiki dan Pak Fahmi. Jadi pada satu saat kami ada masalah, kemudian istri kayaknya hubungin Bu Kiki deh. Kemudian mungkin Bu Kiki dan Pak Fahmi, karena Pak Fahmi kenal saya, ya akhirnya kami diajak, singkat cerita kami diajak ngobrol berempat. Ya di situ ternyata diurai oleh beliau berdua masalah-masalah kami, gitu. Masalah-masalah saya dan istri yang waktu itu sih masalahnya salah satunya masalah komunikasi, gitu. Saya termasuk orang yang dulu menyepelekan masalah komunikasi. Di bang komunikasi aja masa jadi masalah sih, gitu. Ternyata nggak boleh ya sombong kayak gitu, kibir kayak begitu. Jadi masalah ternyata. Yang saya mau belum tentu yang istri mau, dan sebaliknya yang istri mau dari saya nggak paham, gitu. Itu diantaranya, dan lainnya gitu. Jadi ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala begitu baik mempertemukan kami berdua dengan Bu Kiki dan Pak Fahmi, gitu. Kami diajak ngobrol berempat, diuraikan masalahnya. Alhamdulillah jadi lebih baik dan lebih baik gitu sampai sekarang. Semoga ini jadi amal pahala jariah buat beliau berdua. Dan satu lagi testimoni saya dan istri, ketika anak kami yang besar bermasalah di sekolah, mogok sekolah, yang bantu kami Bu Niken, gitu. Berkali-kali kami ke rumahnya Bu Niken, ngobrol, ditemenin sama Ustadz Kholis bersama anak kami yang besar, yang sulung, mencari solusinya, gitu. Ya alhamdulillah Bu Niken, Pak Kholis bantu kami. Jadi Masya Allah, tabarakallah, sekali lagi Allah sangat baik mempertemukan kami berdua dengan orang-orang yang juga lebih baik, lebih soleh daripada kami berdua. Bu Kiki, Pak Fahmi, Bu Niken, Pak Kholis, gitu. Dan saya tentu nggak ingin apa yang saya dapatkan cuman buat saya doang, gitu. Saya juga pengen bapak-bapak, ibu-ibu dapetin apa yang saya dapetin. Ada orangnya gitu di Jatinegara, gitu. Ada saudara-saudara kita yang begitu baik, yang mau bantu kita. Tinggal bagaimana kita mau membuka diri. It's okay not to be okay, gitu. Bahwa sebenarnya ya nggak apa-apa kalau kita kenapa-napa, gitu. Gitu ya kali ya Bu Niken ya, tema pada pagi hari ini. Jadi intinya sekali lagi saya mendorong semua yang hadir pagi hari ini, dan juga silakan mengabarkan kepada saudaranya, tetangganya. Ini nggak apa-apa ya Bu ya, nanti jadi banyak yang konsultasi nih. Masya Allah. Siap-siap aja. Semoga kan kami Pak. Ya mudah-mudahan ya kalau kita bantu saudara kita, Allah bantu kita kan. Saya dapat itu dari Pak Fahmi, gitu.
Pak Fahmi itu begitu. Masya Allah. Kalau bantu saudara, insya Allah Allah akan bantu. Jadi ya Masya Allah gitu. Jadi aduh saya speechless deh. Tapi itu sih yang mau saya tumpahin pada pagi hari ini. Testimoni bahwa Rumah Samawa ini aduh sayang banget kalau dilewatin. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Mumpung masih ada beliau berdua nih gitu. Nanti kalau dua pasangan ini, Bu Kiki, Pak Fahmi, Bu Niken, Pak Kholis pindah ke mana? Ke Pondok Indah, ke Menteng gitu. Jauh kita kalau mau konsultasi kan gitu. Mumpung ada, amin. Mumpung ada di Jatinegara gitu, kita bisa sambangin, kita bisa samperin beliau ini gitu. Dan punten bukan berarti yang lebih senior juga nggak boleh gitu. Mangga silakan. Ini jadi nyunda gini gara-gara di sini. Ya silakan aja ke Bu Kiki, Pak Fahmi, atau Bu Niken untuk parenting anak-anak gitu. Jadi ya itu sih barangkali testimoni saya. Mohon maaf kalau kepanjangan, tapi barakallahu fikum jami'an. Moga berkah Allah buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Itu barangkali sambutannya. Mudah-mudahan acara pagi hari ini bawa keberkahan yang banyak buat kita semua dan banyak kebaikan yang kita bisa dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sambutannya pada Pak Apriyadi. Habib ya Habib. Ya, terima kasih Pak Apri atas sambutannya. Kemudian izin untuk ya, sama-sama, Bu. Launching Pak. Oh iya. Layanan Rumah Samawa. Aduh, jadi lupa. Silakan. Excited ya. Gunting pita dulu mungkin. Gunting pita. Untuk lebih berkahnya, saya mengajak hadirin semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sama-sama baca basmalah. Moga apa yang kita niatkan Allah mudahkan, Allah berikan yang terbaik buat kita semua, buat kader, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah Samawa Jatinegara dengan ini kita resmikan dibuka melayani sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya manfaat buat kita semua. Terima kasih. Amin. Pada Pak Apri, dilanjut kita langsung kali ya, Bu, cukup ya. Iya, terima kasih Pak Apri, terima kasih sekali. Siap. Kita lanjut Makasih, Bu. dengan layanan pemutaran video layanan ya oleh Bu Kiki.
Baik, alhamdulillah kita sama-sama tadi sudah saksikan ya peresmian launching Rumah Samawa. Semoga layanan Rumah Samawa ini memberikan manfaat yang banyak untuk para kader khususnya dan para simpatisan dari Jatinegara dan sekitarnya gitu ya, insya Allah. Dan inilah acara yang sangat ditunggu-tunggu, tapi sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi diharapkan para peserta yang sudah hadir ada 55 partisipan untuk bisa mengaktifkan kameranya dan mungkin bisa memasang virtual background yang sudah dikirimkan ya via grup. Apakah sudah siap? Mungkin bisa dibantu oleh siapa, Bu Kiki ya? Bu Kiki atau Mbak Muti untuk mengambil ini ya, meng-screenshot ya, foto bersama. 1, 2, 3. Lambai ya. Masih banyak yang belum buka kamera. Ayo dibuka. Silakan dibuka. Ayo Ibu, buka kameranya. 1, 2, 3. Sebentar ya, ada 3 halaman. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Bentar dulu. 1, 2, 3. Oke, selesai Mbak Desi. Ya, siap. Terima kasih banyak Bu Kiki sudah membantu untuk mengabadikan momen yang sangat penting hari ini ya. Insya Allah mudah-mudahan kenangan ini akan jadi kenangan terindah ya, sekaligus peluncuran launching layanan Rumah Samawa gitu ya, ada dokumentasinya. Terima kasih untuk para peserta yang sudah mengaktifkan kamera. Sekaligus saya membacakan tata tertib dulu ya, tata tertib talk show ngoceh ngobrol receh bermakna bersama RKI Jatinegara ini. Yang pertama, tata tertibnya adalah mengaktifkan kamera selama acara ini berlangsung yang memungkinkan ya. Jika memungkinkan diharapkan untuk bisa mengaktifkan kamera. Kemudian yang kedua adalah menonaktifkan mic ya atau audionya selama talk show kecuali bila diberi kesempatan berbicara atau nanti ketika ada sesi tanya jawab berlangsung. Selanjutnya yang ketiga adalah mari kita sama-sama berinteraksi di chat apabila tidak sempat open mic. Jadi kita terbuka sekali untuk Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya atau ingin merespon apapun via chat. Nanti insya Allah akan ada yang bantu membacakan di kolom chatnya seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah hadir sepenuhnya, artinya mudah-mudahan para peserta semua di sini bisa hadir dari awal ya tadi hingga akhir selesai. Karena sayang sekali jika ketinggalan di bagian sesi-sesi penting nanti selama acara berlangsung ya. Dan yang terakhir adalah ini yang berkaitan dengan psikologi juga ya. Ya, kita harus saling bisa mendengar dan saling respect. Artinya jangan sampai kita talk show itu adalah banyak arah atau 2 arah lebih ya. Jadi jangan sampai hanya searah saja. Harapannya ketika nanti narasumber menyampaikan materi atau menyampaikan sebuah ilmu gitu ya, kita bisa menyimak dengan baik dan kita respect dengan apa yang disampaikan beliau, seperti itu ya. Mungkin itu tata tertibnya yang bisa disampaikan. Dan kita lanjut langsung, karena ini sudah masuk ke mulai acara inti. Nah, acara yang paling sangat kita tunggu-tunggu adalah talk show virtual ngoceh atau ngobrol receh ini. Baik. Nah, jadi karena pembicara sudah hadir di tengah-tengah kita, it's okay to be not okay. Jadi memang temanya ini sangat bagus dan bikin kita penasaran. Namun yang akan mendampingi narasumber kita kali ini adalah sang moderator yang akan saya bacakan dulu profilnya, yaitu Mbak Mutiara Hodijah. Beliau adalah konselor psikologi. Jadi beliau adalah seorang ibu dari 1 orang anak. Kemudian beliau adalah lulusan dari Universitas Indonesia dari S1 Psikologi, Fakultas Psikologi Peminatan Psikologi Klinis dan Perkembangan. Jadi luar biasa latar belakang pendidikannya yang memang sangat berkecimpung di dunia psikolog gitu ya.
Dan pengalaman atau aktivitasnya yang pernah beliau kerjakan atau lakukan adalah sebagai konselor dan tim media Yayasan Sahabatku Mitra Remaja, itu dari tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian beliau adalah salah satu konsultan keluarga dari RKI Jatinegara. Jadi nanti bisa lakukan konsultasi dengan Mbak Mutiara Khadijah ini ya. Kemudian beliau juga sempat menjadi konselor pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak UPT P2 TP2A DKI Jakarta. Kemudian tahun 2020 juga menjadi konselor Puspaga Jakarta Timur dan sempat menjadi Customer Relation Management PT Halifa. Ya, jadi luar biasa, memang sudah sangat ahli di bidangnya seperti itu ya. Baik, untuk bersama-sama kita simak langsung ke acara inti, yaitu talk show atau ngoceh ini, dan akan dipandu oleh Mbak Mutiara Khadijah. Kepada sang moderator, Mbak Muti, dipersilahkan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang pagi hari ini ya mengaruniakan begitu banyak nikmat kepada kita dan yang menggenggam hati-hati kita. Ya, salawat dan salam juga semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mbak Desi Rina Suraya ya yang sudah membawakan acara dengan begitu apik pada pagi hari ini, juga pada seluruh guru yang sudah hadir, juga kepada Ketua BPKK Jatinegara Ibu Risnawati, Ketua PJ RKI Jatinegara Ibu Niken, ya, dan Pak Apri, Pak Apri Adi Sofyan, Ketua DPC Jatinegara PKS Jatinegara. Oke. Pada hari ini pasti udah banyak banget yang nunggu-nunggu ya. Hari ini kita mau ngobrol apa gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan dua orang narasumber pada pagi hari ini, tapi sebelumnya supaya kita semakin tak kenal maka tak sayang ya, jadi kita kenalan dulu. Nah, sebelum kita mulai, mari kita simak video profil dari Ibu Raja Adila dan Pak Handri Fahmi Muzahar. Assalamualaikum, nama saya Raja Adila. Panggilan sayang saya itu Kiki. Lahir Jakarta 1 Oktober 74. Pendidikan S1 Psikologi YAI Universitas Persada Indonesia. Nama suami Handri Fahmi Muzahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handri Fahmi Muzahar. Biasa dipanggil Fahmi atau Bang Fahmi atau Mas Fahmi atau udah Fahmi. Saya lahir tahun 1974, umur 48 tahun, tapi tampilan umur 28 tahun ya. Alhamdulillah. Anaknya 5. Pertama Muhammad Hibanul Arif, yang kedua Naila Amalia, yang ketiga Nashwa Sabita, yang keempat Fatia Syakira, dan yang kelima Zaidan Abdul Karim. Kami mengelola sekolah bersama Bang Fahmi, yaitu sekolah Kiki Mitrananda. Di Kiki Mitrananda itu ada 4 lembaga. Yang pertama tumbuh kembang, yang kedua sekolah khusus, yang ketiga layanan psikologi, dan yang keempat training center. Aquarium Cafe ya. Di situ juga ada Halal Mart, agensi senternya HNI. Iya, Masya Allah. Jadi kita sudah menyaksikan bersama ya video profil dari dua pasangan ini. Salah satu couple goals, couple planner Jatinegara ya. Tadi saya lihat sampai ada yang tersenyum-senyum gitu ya. Ya, Masya Allah ya. Langsung kita panggil aja kalau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kiki dan Pak Fahmi. Alhamdulillah. Ini panggilan kesayangannya di Jatinegara kayaknya Habib ya, Habib Fahmi. Ya, Masya Allah. Ya, ini gimana kabarnya nih Bu Kiki dan Pak Fahmi nih pagi hari ini? Alhamdulillah
sehat walafiat. Hanya anak satu lagi sakit. Mohon doanya. Oh iya, ya semoga kakak sembuh ya, syafahullah, semoga sembuh. Ya mungkin mau dibuka dulu, mau nyapa-nyapa dulu sama para fans-fansnya atau sama audiens yang sudah tidak sabar menunggu. Ya silahkan Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Hari ini hari yang berbahagia sekali, walaupun kita harus belak-belakan nih cerita apa adanya, bukan ada apanya. Insya Allah di sini sahabat, saudara, kawan, sohib. Tadi saya lihat ada Bang Ajo juga itu yang nimbrung di sana ya. Ini orang-orang yang tahu persis siapa saya. Dan insya Allah juga di sini banyak guru-guru saya, ustadz saya, murabi saya ya, yang mungkin juga banyak tahu tentang saya ya, tentang kami ya, Bu Kiki ya. Makanya Bu Kiki atau Kiki aja, Kiki ya. Ya, jadi ya saya mohon maaf sebelumnya kalau pada acara hari ini yang ditampilkan sepasang Fahmi dan Kiki sebenarnya sih biasa-biasa saja, karena setiap keluarga itu punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, keluarga saya memang punya kelebihan, terutama di saya, berat badan berapa Bu Kiki ya? 100. Jadi insya Allah mudah-mudahan kelebihan yang kita miliki sama-sama bisa kita saling berbagi ya. Kalaupun tadi Bang Apri cerita tentang kami atau tentang apa yang sudah terjadi di antara kami, itu hal yang biasa ya di antara kami sering sharing. Pada saatnya saya belajar banyak dengan Bang Apri atau sebaliknya itu biasa, atau dengan Bang Holis ya, ustadz saya, sahabat saya ya, yang tahu juga persis tuh dari awal bagaimana perjuangan kita. Jadi memang ini sebenarnya ya antara enak nggak enak ini, apalagi ada Ustadz Anjun ya, ada ya Masya Allah banyak ustadz saya di sini. Mudah-mudahan banyak hal yang saya bisa belajar di sini karena kita cuma sebagai fasilitator saja. Insya Allah. Lalu gitu saya. Masya Allah. Ya, karena setiap keluarga punya cerita masing-masing yang nggak akan sama ya, Bu Kiki dan Pak Fahmi ya. Ya. Masya Allah. Nah, tadi pertanyaan pertamanya itu apa sih kabar Bu Kiki, Pak Fahmi hari ini? Bagaimana perasaannya pagi ini manggung pertama kali ini berdua ya? Kalau manggung sendiri-sendiri mungkin udah biasa nih, udah keliling Indonesia nih. Kalau Bu Kiki itu biasa di hadapan banyak orang, kalau saya biasa di hadapan banyak ikan sebenarnya ya. Jadi sesuatu yang berbeda, tapi karena anaknya juga banyak, ya kita biasa aja kalau lagi ada masalah berdua, ya kita ngobrol berdua. Kalau sama anak-anak kita kumpulin semua tuh, kita kumpulin ya, kita ajak ngobrol satu-satu, walaupun belum paham mereka, kita ajak ngobrol juga. Gitu. Mungkin bicara receh itu ya Bu Kiki ya. Itu saya lupa. Ya, hari ini saya sangat berbahagia. Saya senang ya, karena saya Allah berikan permaisuri ya, yang tiada bandingnya ya. Ya, Kiki itu, Masya Allah. Kiki itu, ini boleh nggak apa-apa ya saya cerita dikit? Boleh. Nanti saya cerita dikit, Umi ceritanya banyak lagi. Jadi Kiki itu akuarium kalau bagi saya, karena memang saya suka ikan ya. Akuarium itu maksudnya ya dia senang bicara, kalau dia sedih bicara apa adanya keluar. Kalau kata Mbak Rini orang Batak kali ya. Jadi kalau bilang Cilegon jadi keras sebenarnya apa adanya. Jadi kalau suka ya suka, kalau nggak suka ya juga ngomong nggak suka. Mau suasananya lagi rame, mau lagi sepi, ya akuarium kelihatan gitu. Nah ini satu perbedaan yang awal saya temui, yang mau tidak mau saya harus menyesuaikan ya, karena ketika Allah menjodohkan ini ya
saya harus terima apa adanya istri saya, dan saya harus berubah untuk mengikuti apa adanya beliau. Begitu, Bu. Jadi banyak tuh kisah-kisah tentang kehidupan kita ya, sehari-hari yang pada akhirnya kita saling beradaptasi satu sama lain. Semoga cukup ya waktu kita ya paham hari ini. Gimana? Insya Allah cukup. Cukup-cukupin deh. Iya, insya Allah semoga cukup ya. Iya. Nah, dari judul kita nih, it's okay to be not okay. Nah, itu bagaimana sih Bu Kiki memaknai dari kata-kata ini? Jadi sebenarnya siapa sih yang di dunia ini tidak pernah punya masalah? Pastinya banyak masalah, terusnya ujian, musibah, gitu ya. Terima, gitu ya, bahwa dalam perjalanan hidup kita tuh nggak semuanya berjalan mulus ya. Tidak semua berjalan sesuai dengan harapan, gitu. Nah, nggak apa-apa, gitu ya, ketika perasaan kita saat ini sedang tidak suka, cemas, ya, terusnya takut, malu, itu sebenarnya perasaan-perasaan itu kan Allah sudah beri, begitu ya. Tinggal bagaimana sih kita mengelolanya, begitu ya. Kadang kala kita ini seringnya lari dari masalah, begitu. Ya, lari, terusnya ya udah deh mengalir apa adanya, begitu ya. Padahal harusnya kita tuh terima dulu, oh kita tuh punya masalah. Terusnya sebaiknya sih diskusi sama pasangan. Oh, bagaimana caranya supaya masalah ini menjadi luar biasa. Kita bisa bersyukur, kita menemukan caranya, begitu kurang lebihnya seperti itu. Makanya it's okay not to be okay itu sebenarnya mau oke, bersyukur. Ya, tidak oke juga bersyukur. Jadi bagaimana cara pandang kita terhadap suatu masalah, begitu kurang lebihnya Mbak Muti. Ya, jadi sepertinya saya lihat di keluarga Bu Kiki juga ya. Jadi dari kata it's okay to be not okay itu sudah terbiasa untuk menamai emosi gitu ya. Jadi ketika misalnya pasangan atau diri sendiri, pasangan atau anak-anak misalnya merasa sedih, nangis misalnya, meluapkan, menyalurkan emosinya, itu nggak yang langsung ditahan atau ditolak, tapi diterima dulu yang pertama ya Bu ya? Betul. Jadi kenapa sih pentingnya kita memvalidasi emosi ya? Memvalidasi emosi adalah mengidentifikasi. Oh, ternyata tuh kita nih sedang perasaannya malu ya, terusnya bersalah, terusnya perasaannya sedih gitu, terima gitu, karena yang namanya perasaan itu kan semuanya dari Allah ya. Tinggal bagaimana sih kita mengelola emosi tersebut. Jangan terlalu lama-lama gitu ya. Segala sesuatu yang berlebihan kan jauh tidak baik begitu ya. Nah, untuk pasangan dan anak adalah ketika kita tahu dapat mengidentifikasi, yang pertama kan kita dulu nih, kita sudah paham dengan diri kita tahu menamai diri kita, oh kita sedang lagi apa nih gitu ya. Ketika kita punya satu keterampilan itu, kita bisa bantu pasangan kita bisa bantu anak-anak kita ketika mereka punya masalah. Oh, kapan saatnya kita bantu gitu. Apa yang perlu kita bantu, jenis bantuannya seperti apa gitu kurang lebihnya Mbak Muti. Iya, Masya Allah. Nah, berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi kan selama ini orang melihat Bu Kiki sama Pak Fahmi itu alhamdulillah dalam kondisi yang berkecukupan gitu ya, tinggal di perumahan. Mungkin ada yang melihat seperti itu gitu ya, punya sekolah, punya berbagai lini usaha, ada kafe akuarium, tadi ada halal mart juga, terus ada Kiki Mitra Ananda. Nah, tapi mungkin nggak semua orang tahu ya Bu Kiki sama Pak Fahmi tentang kalau dulu tuh misalnya, kalau yang saya pernah dengar ya, itu pernah tinggal di atas jemuran gitu ya. Terus pernah mungkin kalau boleh saya tanya, kalau berkenan saya tanya, apa sih momen-momen atau titik terendah yang pernah Bu Kiki dan Pak Fahmi rasakan dalam hidup? Ya, ya gimana ya?
tentunya tidak ada orang yang langsung berhasil, semua melalui proses, semua melalui tahapan ya. Setiap kita pasti tahapannya berbeda-beda, dan memang kadang-kadang ya kami suka tersenyum sendiri ya, orang melihat kita dari dulu, wah hebat, Fahmi bisa jadi contoh, Kiki bisa jadi contoh, mantap, tinggalnya di perumahan, mantap, sudah punya kendaraan, padahal itu semua darah-darahnya itu berdarahnya banyak ya. Lebih banyak dukanya mungkin daripada sukanya. Bahkan ya ini keadaan yang sebenarnya pada saat ini pun kami ini ya apa ya masih terus berjuang gitu. Artinya perumahan di Cipinang Elok itu bukan perumahan kita kali gitu ya. Jadi dulu kita suka berpikir begini. Nih mau punya mobil, ya udah kita bisnis rental, kita punya mobil, gitu. Ini enak juga tinggal di perumahan. Ini kita bikin sekolah, awalnya di tempat terapi, ya. Qadarullah, alhamdulillah ada sahabat kita yang mau berbagi. Kita mulai dari Cipinang Elok, ya, dan ini sampai 3 kali pindah, alhamdulillah menanjak ya, bukan menurun. Tapi itu semua banyak dukanya daripada sukanya tentunya, gitu ya. Apalagi ya Mitra Ananda ini yang kita kelola ini anak-anak berkebutuhan khusus ya, anak-anak yang setiap hari kita ngadepin orang tua yang punya masalah sama anaknya. Bahkan saya yang bukan backgroundnya psikologi ya, ekonomi, ya mau nggak mau akhirnya ikut banyak tahu, dan kadang-kadang sok tahu juga gitu, walaupun kadang-kadang suka ditegur, itu kelewatan, belajar di mana ente gitu ya. Tapi emang ya begitu, karena kita sehari-hari ketemu mereka, ada yang, maaf ya, Pak Fahmi bikin boarding school dong. Awalnya kan kita terapi, Pak Fahmi bikin sekolah dong. Nggak mungkin. Tapi kalau bisa boarding deh, nggak mungkin juga. Tapi karena kita berdua berjuang niatnya untuk membantu mereka, terbentuklah sekolah, alhamdulillah. Itu pun juga statement-statement mereka luar biasa. Pak Fahmi harus bikin boarding. Bu Kiki harus bikin boarding. Saya sudah tidak sanggup menangani anak saya. Kalau saya dipaksa untuk menangani anak saya, kami cerai. Sekarang saya sudah berhenti kerja, saya bisnis online saja. Kalau saya pergi ninggalin anak, karena kebutuhan harus COD atau ketemu dengan konsumen, anak saya ikat, saya rantai dengan borgol ke tabung gas, kemudian saya taruh di situ makanan, saya tinggal. Dia anak, dia manusia, bukan binatang. Saya nangis. Tapi itulah konsekuensinya gitu loh, ketika, ini maaf agak berlebihan ya, ketika kita coba menenangkan, malah justru yang ada menanjak tuh masalahnya. Kalau Pak Fahmi nggak bisa, bagaimana kalau disuntik mati? Sampai seperti itu ya, ada problem-problem seperti itu. Nah, akhirnya kita hadapi, kita jalani, akhirnya ya dengan bersama ya, alhamdulillah gitu loh. Perjuangan-perjuangan hidup kita ini terurai dengan banyak mengurai masalah orang juga. Gitu. Makanya kalau tadi saya bilang atau Bang Abri bilang, ya apa adanya, ketika kita bantu orang, Allah bantu kita. Mau menambahkan memang tidak mudah gitu ya. Kayak tadi kan Mbak Muti bilang kita pernah tinggal di di jemuran ya, betul. Jadi ada kan kita nggak mungkin kalau kontrakan di Elok kan mahal gitu ya. Terus kita juga harus punya di Elok juga. Berarti kadang tuh kita harus bisa tidak gengsi gitu loh. Kita mampunya segitu ya segitu gitu ya. Tidak perlu dilihat orang hebat, tapi akhirnya kita berdarah-darah gitu ya. Terusnya kita juga pernah misalnya sekolah jadi malamnya tempat tinggal begitu. Jadi memang ada hal-hal yang ketika kita sudah punya suatu komitmen untuk misalnya bikin sekolah ya kan, sampai Pak Fahmi juga keluar dari pekerjaan untuk bagaimana bersama-sama kita bisnis bersama, ini juga tidak mudah begitu ya. Nah, intinya sih ketika kita misalnya tinggal di jemuran gitu ya, kita syukuri begitu, bersyukur ya di luar sana orang tidak ada tempat tinggal begitu ya. Terusnya ketika kita masih bisanya
ruang kelas dipakai untuk tempat tidur, disyukuri begitu ya, karena kita tidak bisa memaksakan, karena kita bukan cucunya Presiden Soeharto yang punya banyak harta gitu. Kita juga tidak secantik Lady Di yang cantik, kaya begitu ya. Terus dia tidak sepinter Pak Habibie, berarti usahanya lebih keras, lebih lebih kuat gitu, harus lebih tangguh gitu ya. Karena orang hanya bilang kasihan, tapi yang bayar utang tetap kita gitu ya. Jadi jangan pernah malu melakukan sesuatu. Jadi kita tuh harus siap jadi keset, jadi kain pel ya, terusnya jadi injakan kepala orang gitu, nggak apa-apa. Ini tapi hanya sementara begitu ya. Sementaranya itu bisa berapa tahun? 10 tahun gitu ya. Makanya kenapa kita harus didik anak kita? Kenapa kita harus menjadi role model, contoh gitu ya? Karena yang namanya tangguh nggak bisa, ayo anak-anak kita tangguh, tapi kitanya nangis gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi kita itu harus jadi apa nih yang mau kita wariskan, khususnya karena saya punya Naila, apa yang mau saya wariskan ke Naila? Oh, apakah Naila itu tekun, ya, jujur gitu. Nah itu yang kami lakukan berdua begitu ya. Jadi nggak mudah Mbak Muti. Apalagi kita owner moderat, modal dengkul dan urat begitu ya, cuma punya satu keyakinan bahwa Allah akan membantu, kan Allah tidak akan membantu suatu kaum, tidak akan membantu kita ketika kita tidak berusaha ya, keras begitu, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga jangan malu, jangan gengsi, jangan mau dipandang hebat, keren, sukses, tapi pada kenyataannya kita tidak seperti itu, begitu ya. Jadi selama kita masih manusia, bukan malaikat, pasti banyak sekali salahnya, banyak sekali kurangnya, banyak sekali aibnya, ya kan? Berarti bagaimana nih kita berdua masing-masing saling mendukung, gitu ya, menjadi lebih baik. Begitu Mbak Muti. Masya Allah. Nah, jadi bagi yang belum tahu, tadi disebut-sebut Naila ya. Jadi Naila ini adalah anak kedua dari 5 anak Bu Kiki dan Pak Fahmi ya, Bu Kiki ya, yang memiliki gangguan tumbuh kembang ya. Betul Bu Kiki ya? Betul. Ya, apakah Naila adalah inspirasi dari dibangunnya Kiki Mitra Ananda? Sebenarnya sih Naila itu kan 9 bulan step ya. Sekali di rumah, 9 kali di di rumah sakit. Waktu itu kan memang belum terlihat begitu mencolok bahwa Naila itu ada gangguan, tapi karena background saya psikologi begitu ya, terusnya juga dulu bekerja di klinik tumbuh kembang, apa yang bisa saya bantu, apa yang kami bisa bantu begitu ya, karena banyak sekali anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang orang tuanya tidak terima begitu ya, karena pada hakikatnya adalah anak-anak itu kan cuma titipan ya. Kalau misalnya Naila juga bisa bicara juga, dia nggak akan mau jadi Naila gitu ya, dia mau jadi yang pinter, cerdas, cantik ya, terusnya baik gitu, hafalannya banyak, tapi ya itu takdir di situ, ada takdir di situ. Begitu juga dengan kami, mungkin ada sebagian orang tua yang anaknya lebih parah dari kami, dia juga kalau bisa dikasih pilihan juga nggak akan mau jadi punya anak berkebutuhan khusus, tetapi di situ ada takdir yang mesti kita terima, begitu kurang lebihnya, Mbak. Ya, jadi nggak boleh menambahkan. Saya ingat sekali ya, ketika kita sering melakukan konseling, terutama Bu Kiki, dia selalu